Keren Yogyakarta, selaku Student Ambassador Bisa AI sekaligus moderator pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Natural Language Processing, Text Mining, and Text Processing bersama Kak Muhammad Naufal Muzaffar dari UIN Alauddin Makassar, selaku alumni dari Student Ambassador Bisa AI. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk para peserta webinar dan Kak Muhammad Naufal Muzaffar selaku pemateri yang telah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu kepada kami dalam webinar kali ini. Saya juga ingin perkenalkan bahwa webinar ini merupakan salah satu rangkaian dari yang diselenggarakan untuk memperkenalkan peserta tentang Lomba Tinggi AI, yaitu singkatan dari Technology Innovation Competition for AI yang disponsori langsung oleh Intel dan akan diselenggarakan pada bulan Februari, yang terdiri dari 4 kategori perlombaan, yaitu Hackathon AI, Virtual Line Follower Robot, Data Mining, dan karya tulis ilmiah topik AI. Untuk teman-teman yang tertarik untuk mengikuti lomba tersebut, bisa langsung saja cek di Instagramnya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas salah satu subtopik dari kategori tersebut, yaitu kategori Data Mining, dengan judul Natural Language Processing, Text Mining, and Text Processing. Untuk Kak Muhammad Naufal Muzaffar, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Muzaffar, salah satu narasumber kita hari ini. Saya akan bahas tentang Natural Language Processing dan Text Mining and Text Processing. Saya akan langsung menuju ke NLP. Nah, bahasa saya, NLP itu cabang dari kecerdasan buatan atau istilah AI yang berhubungan dengan interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami. Nah, menurut Textmetric, NLP itu digunakan untuk mengukurkan sentimen, untuk menentukan bagian mana dari bahasa manusia yang penting. Nah, di sini ada beberapa poin natural language processing digunakan untuk aplikasi, yaitu yang pertama, aplikasi terjemahan kayak seperti Google Translate, Bing, dan lain sebagainya. Yang kedua, aplikasi pengolah data seperti Microsoft Word dan Grammarly dan sebagainya yang menggunakan NLP untuk memeriksa keakuratan tata bahasa teks. Yang ketiga, aplikasi chatbot ya, seperti menggunakan bahasa Python. Nah, atau interaksi voice response atau IVR untuk menanggapi permintaan pengguna tertentu. Yang terakhir, aplikasi personal assistant seperti Google, Siri, Cortana, dan Alexa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam NLP. Nah, yang pertama itu sintaks. Nah, sintaks mengacu pada susunan kata-kata dalam sebuah kalimat sehingga tampak masuk akal secara tata bahasa. Nah, NLP itu menggunakan analisis sintaks untuk menerapkan aturan tata bahasa pada kumpulan kata yang ditemukan. Di sini ada beberapa poin teknik sintaks yang bisa digunakan. Yang pertama, limitation. Nah, melakukan pengurangan berbagai bentuk kata yang berubah menjadi satu bentuk untuk memudahkan analisis. Yang kedua, segmentasi morfologis. Nah, yang melibatkan pembagian kata menjadi unik-unik individu atau morfem. Nah, yang ketiga, segmentasi kata. Nah, membagi sebagian besar teks berkelanjutan menjadi unik-unik berbeda. Yang keempat, penandaan part of speech dengan mengidentifikasi bagian dari ucapan untuk setiap katanya. Yang kelima, parsing. Nah, dengan melakukan analisis tata bahasa untuk kalimat yang disediakan. Yang keenam, pemutusan kalimat dengan menempatkan batas kalimat pada sepotong teks besar. Yang terakhir, stemming, memotong kata-kata yang dibuat ke bentuk akarnya. Yang kedua, semantik. Nah, semantik itu mengacu pada makna yang disampaikan oleh sebuah teks. Nah, ini merupakan aspek yang paling sulit dianalisis dalam natural language processing dan sepenuhnya dipelajari. Nah, karena analisis ini melibatkan penerapan algoritma komputer untuk kita pahami arti dari interpretasi kata-kata dan bagaimana kalimatnya disusun. Nah, di sini ada beberapa poin teknik semantik yang diumumkan dalam menggunakan NLP. Yang pertama, name identity recognition atau disebut NER. Nah, melibatkan penentuan bagian-bagian teks yang dapat diidentifikasi dan dikategorikan ke dalam grup tertentu, contohnya nama orang dan nama tempat. Yang kedua, disambiguasi arti kata yang melibatkan pemberian makna pada kata berdasarkan konteksnya. Yang ketiga, natural language generation atau disebut NLG yang melibatkan pengguna database untuk mendapatkan maksud dari semantik dari teks, mengubahnya menjadi bahasa manusia.
Selanjutnya, bagaimana sistem NLP itu menginterpretasikan bahasa? Karena di sini ada 6 level dari yang menginterpretasikan bahasa dalam menggunakan NLP. Yang pertama morphological level. Nah, morfem itu unik makna terkecil dari sebuah kata. Nah, level ini berkaitan dengan morfem dalam perannya berbagai bagian dari menyusun kata. Yang kedua, lexical level. Nah, pada level ini, sistem akan fokus bagaimana bagian-bagian kata atau disebut morfem bergabung untuk membuat kata-kata. Nah, kemudian sistem itu akan mengidentifikasi perbedaan-perbedaan untuk menemukan arti dari setiap kata. Yang ketiga, syntactic level. Nah, level ini berfokus pada teks yang di level kalimat, tapi ini berkisar pada gagasan bahwa kebanyakan bahasa yaitu arti kalimat bergantung pada urut-urutan kata dan kata bahasanya. Yang keempat, semantic level. Nah, pada level ini sistem berfokus pada bagaimana konteksnya kata dalam kalimat membantu menentukan arti kata pada tingkat individu. Yang kelima, discourse level. Nah, level ini berfokus pada bagaimana kalimat berhubungan satu sama lain dalam satu teks. Nah, sistem akan diidentifikasi urutan dan pengaturan kalimat yang dapat dipengaruhi arti kalimat. Yang terakhir, pragmatic level. Nah, level ini berfokus pada makna kata atau kalimat kesadaran situasional dan pengetahuan di dunia. Pada dasarnya, sistem akan diidentifikasi apa arti yang paling mungkin dan paling masuk akal dari teks tersebut. Nah, selanjutnya text mining. Nah, text mining itu proses eksplorasi dan menganalisis jumlah besar data teks tidak berstruktur ya dibantu oleh perangkat lunak yang dapat identifikasi konsep, pola, topik, kata kunci dan atribut lainnya dalam data. Nah, ini dikenal sebagai analisis teks. Nah, meskipun beberapa orang itu yang menarik perbedaan antara dua istilah dalam pandangan ini. Analisis teks itu aplikasi yang diaktifkan oleh pengguna teknik text mining untuk memilih-milih atau memilah set data. Nah, text mining itu telah menjadi lebih praktis bagi para ilmuwan data dan pengguna lain karena dikembangkan perangkat data besar dan algoritma pembelajaran mendalam yang dapat menganalisis kumpulan data yang tidak berstruktur secara besar-besar. Nah, kita menganalisis teks membantu mengorganisasikan menentukan potensi wawasan bisnis yang berharga dalam dokumen perusahaan. Nah, aman pelanggan, lokasi center, komentar survei, verbatim, posting jaringan sosial, data medis, dan sumber data berbasis teks lainnya. Semakin banyak kemampuan penambahan teks juga dimasukkan ke dalam chatbot. Agen virtual yang perusahaan untuk memberikan tanggapan otomatis kepada pelanggan bagian dari pemasaran, penjualan, dan operasi layanan pelanggan mereka. Nah, bagaimana kerja dari text mining? Nah, text mining ini sifat dengan data text mining, tetapi dengan fokus pada teks daripada bentuk data yang lebih terstruktur. Namun salah satu langkah pertama itu dalam proses penambangan teks itu adalah mengatur dan menyusun data dengan cara tertentu sehingga dapat menjadi sasaran kualitatif dan kuantitatif. Melakukan secara khusus yang dilibatkan pengguna teknologi NLP yang menerapkan prinsip-prinsip linguistik komputasional untuk menguraikan dan interpretasi data. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, identifikasi dan mengambil kumpulan data teks yang relevan untuk menganalisis. Kedua, yang menjalankan algoritma untuk mengkategorikan, meringkas, dan mengatur data. Yang ketiga, menggunakan model analitik untuk konsep, ID, pola, dan atribut lainnya. Yang keempat, menerapkan temuan untuk aplikasi seperti analisis sentimen. Yang kelima, menyiapkan visualisasi data dan dashboard untuk berbagai hasil. Nah, di sini saya ingin singkatnya, di masa lalu itu, algoritma NLP ini terutama didasarkan pada model statistik atau berbasis aturan yang memberikan arah pada apa yang dia harus cari dalam set data. Namun dari pertengahan tahun 2010, model pembelajaran ini mendalam yang bekerja dengan cara yang kurang diawasi muncul sebagai pendekatan alternatif untuk analisis teks. Nah, aplikasi analisis lanjutan lainnya yang melibatkan kumpulan data besar. Nah, pembelajaran mendalam menggunakan jaringan syaraf untuk menganalisis data menggunakan materi interaktif yang lebih fleksibel dan intuitif dari apa yang didukung pembelajaran mesin konvensional. Nah, akibatnya
kerja dari text mining itu, alat text mining itu sekarang lebih siap untuk mengungkapkan kesamaan dan asosiasi yang didasari dalam teks. Nah, bahkan jika para ilmuwan data itu tidak memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang memungkinkan mereka temuan di awal proyek. Nah, misalkan model yang tidak awasi dapat mengatur data yang dokumen teks atau email ke dalam sekelompok topik tanpa bantuan dari seorang analisis. Nah, selanjutnya aplikasi text mining. Nah, analisis sentimen. Nah, aplikasi tema ini tuh yang kebanyakan digunakan dapat melacak sentimen pelanggan tentang perusahaan. Nah, ada juga dikenal sebagai penambang opini. Analisis sentimen menambang teks atau tinjauan online, jajaran sosial, email, interaksi pusat panggilan, dan sumber data lain untuk mengidentifikasi utayan umum yang mengarahkan perasaan positif dari pihak pelanggan. Tunggu sebentar ya. Baik, lanjut. Informasi semacam itu dapat digunakan memperbaiki masalah produk, nah, meningkatkan layanan pelanggan dan merencanakan kampanye pemasaran baru. Nah, penggunaan text mining itu mulainya termasuk kandidat pekerja penyaringan berdasarkan kata-kata dalam resume mereka, memblokir email spam dan mengklasifikasikan konten situs web dan menandai klaim asuransi yang mungkin palsu, dan analisis deskripsi gejala medis untuk membantu dalam diagnosis dan memeriksa dokumen perusahaan sebagai bagian dari proses penubuhan elektronik. Nah, dari segi perangkat lunak, text mining juga ditawarkan kemampuan pengambilan informasi yang mirip dengan apa yang ditawarkan oleh mesin telusuri dan platform pencarian perusahaan. Nah, tetapi biasanya hanya elemen dari aplikasi text mining itu tingkat tinggi dan bukan pengguna itu sendiri. Dari chatbot menjawab pertanyaan tentang produk dan menangani tugas layanan pelanggan dasar mereka melakukannya dalam menggunakan teknologi Natural Language Understanding atau NLU. Nah, sebuah subkategori NLP yang membantu para bots untuk memahami ucapan manusia dan teks khusus sehingga mereka itu dapat merespon dengan tepat seperti itu. Nah, NLP itu adalah teknologi yang terkait lainnya menambah dokumen, gambar, dan data lainnya. Nah, dan kemudian diciptakan teks sendiri. Nah, sebagai contoh, algoritma NLP itu digunakan untuk menulis deskripsi di lingkungan untuk daftar real estate dan penjelasan tentang indikator kinerja utama yang dilacak oleh sistem intelijen bisnis. Selanjutnya manfaat text mining. Nah, menggunakan penambah pada analisis teks itu dapat didapatkan wawasan tentang sentimen pelanggan dan membantu perusahaan deteksi masalah produk dan bisnis dan kemudian mengatasi sebelumnya menjadi masalah besar dipengaruhi penjualan. Nah, text mining ini dalam ulasan dan komunikasi pelanggan juga dapat diidentifikasi fitur baru diinginkan untuk membantu memperkuat penawaran produk. Dalam setiap kasus itu, teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan yang diharapkan akan menghasilkan peningkatan pendapat yang laba. Nah, text mining juga dapat membantu memprediksi churn pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan untuk menghindari potensi pembelotan kesaingan bisnis dari bagian pasaran ke program manajemen hubungan pelanggan. Nah, deteksi penipuan, manajemen risiko, periklanan online, dan manajemen konten web adalah fungsi lain yang dapat memanfaatkan penggunaan alat text mining. Nah, dalam perawatan kesehatan, teknologi mungkin itu dapat membantu mendiagnosis penyakit dan kondisi medis pada pasien didasarkan gejala yang mereka laporkan. Tadinya apa sih tantangan dan masalah text mining? Nah, text mining ini bisa menjadi menantang karena data sering tidak jelas, tidak konsisten, dan kontradiktif. Upaya penganalisasi ini semakin berumit dan ambiguitas yang dihasilkan dari perbedaan sintaks dan sematik. Nah, serta penggunaan slang, sarkasme, dialek regional, dan bahasa teknis khusus untuk industri vertikal individu. Nah, akibatnya algoritma text mining itu harus dilatih dan mengurai ambiguitas dan ketidakkonsistenan karena di kategori itu menandai mereka data teks. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke text processing. Nah, processing itu suatu proses pengubah bentuk data yang belum terstruktur menjadi data yang terkhusus sesuai dengan kebutuhan untuk proses mining yang lebih lanjut, sentimen analisis, peringkasan, cluster dokumen, dan lain-lain.
Nah, singkatnya text mining itu processing adalah merubah text dalam index. Nah, tujuan dari text processing dari menghasilkan sebuah term index yang bisa mewakili dokumen. Jadinya langkah-langkah menuju text processing di sini ada beberapa poin dari tahapan text processing itu. Yang pertama parsing, yang kedua lexical analysis, yang ketiga tokenization, yang keempat stop word removal, dan yang terakhir stemming. Kita akan masuki ke parsing. Nah, parsing dokumen ini berurusan dengan pengenalan dan pemecahan struktur dokumen menjadi komponen-komponen terpisah. Pada langkah processing ini kita menentukan mana yang dijadikan satu dokumen. Contohnya seperti buku dalam 1000 halaman itu bisa dipisah menjadi satu dokumen masing-masing. Halaman menjadi satu dokumen atau satu rangkap. Nah, satu tweet itu bisa dijadikan satu dokumen. Begitu juga dengan sebuah komentar pada forum atau review produk. Kalau begini, itu tweet di Twitter, biasanya itu kalau dia mau tweet, dia itu per kalimat sebanyak 140 karena tidak bisa perpanjang-panjang, karena itu nanti kalau panjang itu akan dijadikan dalam satu dokumen, dalam satu halaman. Kalau komentar dari Facebook itu bisa satu panjang tapi ada batasnya untuk komentari, jangan sampai dia dikomentari dalam satu halaman atau satu dokumen sepertinya itu. Selanjutnya kita akan masuk ke lexical analysis. Nah, lexical analysis itu proses mengubah urutan karakter ke dalam satu urutan token. Nah, sebuah program atau fungsi melakukan analisis leksikal disebut sebagai analisa leksikal atau lexer atau pemindai. Nah, lexer A sering ada sebagai fungsi tunggal yang disebut oleh parser atau fungsi lain. Nah, contoh statement Fahrenheit itu 32 plus Celsius dikali 1,8. Nah, maka akan diterjemahkan dalam token-token sebagai berikut. Nah, identifiernya adalah Fahrenheit. Nah, operatornya itu sama dengan titik 2 sama dengan. Nah, ketiga itu interjennya apa? 32. Nah, operator penjumlahannya adalah plus. Identifiernya adalah Celsius. Nah, operator perkalian ada floatnya 1,8. Nah, statementnya itu jumlah dari A sama dengan A tambah B. Itu diterjemahkan token-token dalam menggunakan lexical analysis. Selanjutnya tokenization. Nah, dikenal juga tokenization. Nah, proses pemutangan string input berdasarkan tiap kata dan penyusunnya. Pada prinsipnya proses ini adalah memisahkan setiap kata yang menyusunkan dalam satu dokumen. Seperti contoh, Faila pergi ke sekolah untuk belajar di kelas. Nah, di sana dia bertemu dengan Pak Guru yang sedang menjelaskan di papan tulis. Nah, di sini ada contoh yang lain. Nah, tokennya itu adalah Faila pergi ke sawah untuk belajar di kelas. Bertemu dengan dipisah-pisahkan karena token itu memang dipisah-pisahkan. Seperti itu. Ada kalimat, ada yang perintah dan sebagainya. Seperti itu. Dari proses pemotongan string input. Kan kalau kalimat itu, kalau satu kalimat itu dikasih proses pemotongan string input tiap kata penyusunannya supaya dia jelas sama sekali. Nah, selanjutnya stop removal. Nah, stop removal itu disebut dengan filtering. Nah, filtering itu tahap pemilihan kata-kata penting dalam hasil token, yaitu kata-kata apa saja yang digunakan untuk mewakili dokumen. Nah, metodenya itu menggunakan algoritma stop word, stop list, atau stop word adalah kata-kata tidak penting yang dapat dibuang dengan pendekatan bank of word. Nah, contohnya itu ada, adalah adanya, ataupun agak-agak, agar, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada stop word removal algoritma Wallis. Nah, Wallis itu kata-kata deskripsi penting yang harus disimpan dan tidak dibuang dengan pendekatan back of word. Nah, kita memiliki database kumpulan data deskripsi penting. Nah, kemudian kalau hasil dari tokenasi itu ada, itu merupakan kata penting dalam database tersebut. Maka hasilnya itu koneksi yang disimpan adalah contohnya seperti stop removal. Jadi pergi sawah, mengatakan makanan, bertemu, dan Bunyamin menanam padi. Di sini jadi contohnya.
Yang terakhir stemming. Nah, stemming itu proses mengubah bentuk kata menjadi kata dasar atau tahapan mencari root kata tiap kata hasil filtering. Nah, dengan dilakukan proses stemming itu setiap kata berimbuhan akan berubah menjadi kata dasar. Dengan demikian dapat lebih optimalkan proses text mining. Algoritma stemming. Nah, kita diimplementasikan proses stemming beragam dan bergantung dalam bahasa dokumen. Nah, di sini ada materi untuk stemming yang kedua. Yang pertama seperti stemming nah Inggris untuk Indonesia, stemming Arifin Setiono Indonesia, stemming Natif Adriani Indonesia, dan Koja itu Arabik. Contoh seperti Yadi, pergi, sawah, antar, makan, temu, Bayani, tanam, dan padi. Sepertinya itu. Karena stemming itu proses pengubahan bentuk kata itu menjadi kata dasar untuk mencari root setiap kasus filteringnya. Nah, sekian, terima kasih banyak atas pemaparan materi saya tentang NLP, Text Mining, and Talk Processing. Saya alihkan ke moderator. Sekian, terima kasih banyak. Halo. Halo, moderator. Moderator. Tes. Suara saya masuk nggak, Kak? Jelas. Silakan. Terima kasih banyak kepada Kak Muhammad Naufal Muzaffar atas penyampaian materi dari Natural Language Processing, Text Mining, and Text Processing. Dari materi yang sudah dipaparkan, kita jadi mengetahui nih, apa itu Natural Language Processing, teknik-tekniknya, bagaimana menginterpretasikan bahasanya. Kita juga mengetahui tentang Text Mining, how it works, aplikasi dan manfaat atau benefit dari text mining ini sendiri. Juga ada tantangan dan masalah dari penggunaan text mining itu sendiri. Terus kita juga mengetahui nih tentang apa itu text processing, terus juga langkah-langkah dan tahap-tahapan dari text processing itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand, kemudian menunggu moderator mempersilakan untuk bertanya. Sambil menunggu pertanyaan nih, jangan lupa untuk mengisi presensi. Apa bertanya kan? Silakan bagi yang ingin bertanya langsung saja bisa langsung di kolom chat atau langsung menggunakan fitur raise hand untuk dapat berinteraksi langsung dengan kakak pematerinya. Mungkin bisa kita tunggu 2 menit bagi yang ingin bertanya. Mumpung nih ada Kak Muhammad Naufal Muzaffarnya. Jadi yang masih ada ragu-ragu atau masih bingung nih, mungkin perbedaan mendetailnya atau hal-hal yang masih mengganjal, bisa langsung saja ditanyakan kepada Kak Muhammad Naufal Muzaffarnya. Kita tunggu sampai 19.25. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.25, terima kasih kepada Kak Muhammad Naufal Muzaffar atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada teman-teman peserta. Terima kasih juga kepada peserta yang telah hadir dalam rangkaian webinar Roadshow Lomba Think AI. Mungkin sebelum webinar ini kali ini saya tutup, mungkin perlu ada sesi dokumentasi kali ya, Kak? Atau Oke, baik. Mohon maaf, agak lecturingan juga. Oke, baik, Kak. Sekali lagi jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi presensi yang telah diberikan di kolom chat. Dan nantikan Lomba Think AI pada bulan Februari nanti. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Fail Kansa Ziga Zahira selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya teman-teman di bulan Januari.
Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Kak, terima kasih teman-teman semua.